Mengapa Februari tidak memiliki tanggal 30 dan 31? Perjalanan panjang sistem kalender yang kita gunakan saat ini adalah hasil dari berbagai reformasi yang dipengaruhi oleh astronomi, kepercayaan, dan bahkan politik. Salah satu keunikan yang sering menjadi pertanyaan adalah mengapa bulan Februari memiliki lebih sedikit hari dibanding bulan lainnya. Jawabannya berakar pada sejarah panjang kalender sejak zaman Romawi kuno yang terus berevolusi hingga reformasi besar dalam kalender Gregorian yang kita gunakan saat ini. Sistem kalender awal yang digunakan oleh bangsa Romawi dikenal sebagai kalender Romulus, yang diyakini diciptakan oleh Romulus, pendiri legendaris Roma, sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Kalender ini hanya terdiri dari 10 bulan, yaitu Martius, Aprilis, Maius, Iunius, Quintilis, Sextilis, September, Oktober, November, Desember. Kalender ini memiliki total 304 hari, dan sisanya dibiarkan tanpa perhitungan dalam sistem resmi. Hal ini dikarenakan musim dingin dianggap sebagai periode yang tidak memerlukan pencatatan waktu formal. Namun, sistem ini memiliki banyak kekurangan, terutama dalam kesesuaiannya dengan siklus matahari, yang mempengaruhi perhitungan waktu dalam bidang pertanian dan kehidupan sehari-hari. Pada sekitar tahun 713 sebelum Masehi, Raja kedua Roma, Numa Pompilius, menyadari bahwa kalender Romulus tidak cukup akurat untuk mendukung aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, ia memperkenalkan reformasi besar dengan menambahkan 2 bulan baru Januarius dan Februarius, sehingga jumlah bulan menjadi 12. Namun, karena angka genap dianggap membawa kesialan dalam kepercayaan Romawi, maka Numa memastikan bahwa sebagian besar bulan memiliki jumlah hari ganjil. Akibatnya, Februari, yang berfungsi sebagai bulan ritual penyucian dan pengorbanan bagi dunia bawah, ditetapkan sebagai bulan dengan 28 hari, menjadikannya satu-satunya bulan dengan jumlah hari genap dalam setahun. Meskipun reformasi ini lebih selaras dengan siklus lunar, sistem ini masih memiliki total 354 hari, yang berarti setiap tahun mengalami pergeseran terhadap siklus tahunan matahari. Seiring waktu, ketidaktepatan dalam kalender Romawi menyebabkan ketidaksesuaian dengan musim. Untuk mengatasi hal ini, pada tahun 46 sebelum Masehi, Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian, yang didasarkan pada siklus matahari seperti yang digunakan di Mesir. Dengan bantuan astronom Sosigenes dari Alexandria, ia menetapkan tahun memiliki 365 hari. Tahun kabisat terjadi setiap 4 tahun dengan 1 hari tambahan di Februari, yaitu 29 hari. Reformasi ini memperbaiki banyak tidak tepatan dalam sistem sebelumnya, tetapi masih memiliki kesalahan kecil, yaitu 11 menit lebih panjang per tahun, yang dalam jangka panjang menyebabkan pergeseran waktu terhadap musim. Setelah pembunuhan Julius Caesar, Senat Romawi mengganti nama bulan Quintilis menjadi Julius sebagai penghormatan kepada Caesar. Kemudian pada 8 sebelum Masehi, Kaisar Augustus mengubah nama bulan Sextilis menjadi Augustus sebagai bentuk pengakuan atas pencapaiannya dalam memperkuat kekaisaran Romawi. Sebuah mitos yang sering beredar menyatakan bahwa Augustus mengambil 1 hari dari Februari untuk menambah hari di Agustus agar sejajar dengan Juli, yaitu 31 hari. Namun hal ini tidak benar. Faktanya, dalam kalender Julian, bulan Sextilis memang sudah memiliki 31 hari sejak awal, sehingga perubahan hanya terjadi pada namanya, bukan pada jumlah harinya. Februari tetap memiliki 28 hari pada tahun biasa dan 29 hari pada tahun kabisat, sebagaimana yang telah ditetapkan sejak reformasi Julius Caesar. Perubahan yang dilakukan oleh Augustus hanya bersifat simbolis, yakni mengganti nama bulan tanpa mempengaruhi struktur kalender secara keseluruhan. Meskipun kalender Julian cukup akurat, kesalahan kecil 11 menit per tahun yang terakumulasi menyebabkan pergeseran sekitar 10 hari terhadap musim pada abad ke-16. Oleh karena itu, pada tahun 1582, Paus Gregorius ke-13 memperkenalkan kalender Gregorian yang membawa perubahan berikut. Penghapusan 10 hari. Pada 4 Oktober langsung diikuti 15 Oktober untuk menyesuaikan kembali kalender dengan siklus matahari. Aturan tahun kabisat yang lebih akurat.
Tahun kabisat hanya terjadi jika angka tahun habis dibagi 4, kecuali jika tahun tersebut habis dibagi 100, tetapi tidak habis dibagi 400. Sistem ini terbukti lebih akurat dan menjadi kalender standar yang digunakan di seluruh dunia hingga saat ini. Namun satu hal tetap tidak berubah. Februari tetap menjadi bulan dengan jumlah hari paling sedikit. Meskipun kalender Gregorian telah menjadi standar global, ada berbagai usulan untuk reformasi lebih lanjut, termasuk menciptakan sistem penanggalan yang lebih simetris dan seragam. Beberapa ilmuwan dan ahli kalender mengusulkan agar menambahkan hari ke Februari agar memiliki 30 hari seperti bulan lainnya. Menciptakan kalender dengan jumlah hari yang sama untuk setiap bulan sehingga lebih mudah digunakan dalam perhitungan bisnis dan akademik. Namun, perubahan seperti ini membutuhkan kesepakatan global. Dan sejarah menunjukkan bahwa reformasi kalender bukanlah sesuatu yang mudah diterapkan karena terkait erat dengan budaya, agama, dan kebiasaan masyarakat di seluruh dunia. Ketidakhadiran tanggal 30 dan 31 di bulan Februari adalah hasil dari rangkaian reformasi kalender yang dimulai sejak zaman Romulus, disempurnakan oleh Numa Pompilius, direstrukturisasi oleh Julius Caesar, dan diperbaiki lebih lanjut dalam kalender Gregorian. Februari tetap menjadi bulan dengan jumlah hari paling sedikit karena alasan historis keseimbangan kalender dan sistem tahun kabisat. Meskipun tampak aneh dalam konteks modern, struktur ini mencerminkan evolusi panjang sistem kalender yang kita gunakan hingga hari ini.